Setiap sesuatu yang berjamaah maka turunkanlah rahmat Allah, keberkahan Allah, kemuliaan Allah. Pahala sholat di masjid berjamaah lebih mulia daripada sholat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasul shalihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'ala 'abdin muqtaribin bi sidqil yaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 'ala haqqil mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناشر الحق بالحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi nyatakan syahid dan syafi'an yaumil qiyamah. Aku akan datang nanti di yaumil qiyamah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala syahid, aku jadi saksi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita bersyahadat, Nabi nanti menjadikan saksi di hadapan Allah, syahidan syafi'an yaumil qiyamah. Aku akan menjadi saksi buat umatku dan aku memohon kepada Allah memberikan syafaat. Dan dari Yesbah kita bila diisi. Ada satu manusia, Nabi dan Rasulnya yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad. Di yaumil qiyamah, di hari kiamat, yauma yanfa'u malun illa Allah biqalbin salim. Mana hari tidak ada lagi manfaat harta, manfaat kehidupan, manfaat kekayaan, illa kecuali biqalbin salim, hati itu yang akan menyelamatkan kita. Makanya Nabi diutus oleh Allah adalah memberikan contoh agar manusia ini berhati lembut kepada siapa? Ya, manusia. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Saya berterima kasih saat ini. Kalau kita merenungkan dalam perjalanan kehidupan seseorang ini tidak ada yang sama, tapi mempunyai titik akhir kehidupan ini adalah al-maut, kematian. Terkadang orang berlomba-lomba untuk mencari dunia dan akhiratnya dia tinggalkan. Tapi ada seseorang yang mencari dunianya, akhiratnya dia tidak pernah tinggalkan. Ini yang perlu.
Karena dua golongan di dalam Al-Quran, golongan muflihun, golongan khosirin. Ada golongan yang beruntung, ada golongan manusia yang rugi. Siapa itu golongan orang-orang yang beruntung? Adalah golongan orang-orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Bahwasanya di dalam Al-Quran sudah diterangkan, dijelaskan untuk memahami kalimat-kalimat Al-Quran tentang ayat yang menyatakan bahwa berikan kabar gembira. Umat-umat kami yang lainnya pernah diberikan kabar gembira yang seindah umat Nabi Muhammad. Apa kabar gembiranya? Wa amin, orang yang selalu beriman, beramal dengan keimanannya, beramal dengan keyakinannya, beramal dengan keikhlasannya, beramal untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang begini kata Allah, annalahum jannah, aku sediakan untuknya surga. Disediakan untuknya surga. Surga ini tidak pernah kita lihat. Ada yang pernah melihat surga. Tapi ketika kita mendengar kalimat surga, ada kenikmatan. Maka kita melihat neraka, belum pernah. Mendengar kata kalimat neraka saja kita sudah beri, kita nikmat. Dan bagaimana surga dalam pandangan Allah ketika kita ada di alam dunia ini? Sampai-sampai Rasulullah mengatakan Radah min riyadil jannah. Ada di dunia ini taman-taman surga. Maka apabila kau masuk di taman surganya itu, kau akan menemui ketenangan lahir dan batin. Apa itu? Majelis ilmu dan masjid-masjid itu adalah taman surga. Kalau orang sudah mau masuk ke taman surga ya Allah dan Rasulullah, maka dia akan selalu senang. Karena apa? Hakikatnya kita semua akan dibawa ke taman surga. Itu adalah masjid dan masjid ilmu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara sekian rasul, di antara sekian nabi, kalau kita lihat sejarah Sirat Nabawiyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang apabila dia minta dikasih, tapi Nabi tidak mau, dan Nabi berusaha dulu bagaimana berjuang. Kita perhatikan kalau saya kemarin kita perhatikan beberapa makan itu ada beberapa suhada Ramadan itu ada orang Nabi juga 300 orang pasukan Abu Jahal kurang lebih 1000. Apa yang Nabi perintahkan pada saat itu? Cari air. Kalau di Mekah air sudah ada melalui Zamzam. Di Mekah itu sudah ada Zamzam, mata air yang tidak pernah habis. Tapi di Madinah belum ada mata air. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin melaksanakan satu perang luar biasa, maka Nabi memerintahkan untuk gali sumur cari air. Ini sahabat-sahabat itulah orang Badar kalau tidak salah pada tanggal 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan. Cari air. Kalau kita lihat, ya kalau di Indonesia kalau kita cari air tak langsung keluar ya. Tapi kalau di Mekah cari air dalam suasana dia lapar, suasana dia puasa, dan diperintahkan cari air.
dicari dari sumber Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan air tidak ada. Tapi dari satu sahabat yang digali airnya itu keluar adalah Sayyidina Ali. Maka sekarang ada sumur Sayyidina Ali di Madinah. Sampai sekarang itu kota Madinah sampai sekarang tidak pernah kehabisan air. Dalam keadaan puasa Nabi meyakinkan, ya. Padahal Nabi bisa hanya minta ya Allah turunkan hujan. Nabi kekasihnya Allah, tetapi Nabi melihat bagaimana perjuangan para sahabat untuk dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Allah, dia berusaha untuk mencari di dalam dirinya, berusaha untuk upaya bagaimana ketika dia menghadapi sesuatu dia akan merasakan maka keluarlah itu air, keluarlah itu air. Baru Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah berikan bala tentara. Maka didatangkanlah para dari Allah malaikat. Maka sekarang ada jabal malaikat di jabal malaikat yang sekian 100 meter itu pasir semua. Jadi antara jabal malaikat dan itu Rasulullah ini sejarah. Kalau kita lihat sejarah yang begitu besar ya, perjuangan baginda Rasulullah menangis. Sisa. Dan dia sejarah Rasulullah SAW. Nah sekarang kita, ya Bapak, mengapa kita ini dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu jamaah di dalam ibadah. Kullu jama'atul rahmah. Setiap sesuatu yang berjamaah maka diturunkanlah rahmat Allah, keberkahan Allah, kemuliaan Allah. Ustaz, orang tanya, apakah sholat saya di rumah dengan sholat saya di masjid itu beda? Beda. Sholatnya sama, pahalanya beda. Sholatnya sama, subuh 2 rakaat, sama sholatnya. Tapi pahala sholat di masjid berjamaah lebih mulia daripada sholat di rumah. Apalagi rumahnya di masjid tidak ada. Makanya ketika kita berada di Madinah, ketika kita ada di Mekah, mengapa di Madinah itu ada di dalam haji ada arba'in, bahkan di Madinah subuh sampai setengah bulan subuh di Madinah. Ini kita berdua sudah ada di Masjid Nabawi. Kan tak mungkin sama antara Nabawi dengan di sini. Di Masjid Al-Makmur subuh jam 4:15. Ada enggak yang datang di sini jam 3? Jam 2 ada datang? Ada. Ya, ada. Tapi waktu kita berada di Madinah jam 1, jam 2, jam 3, jam 2 kita sudah keluar dari kita punya tempat menuju satu tempat Nabawi di Madinah. Apakah setelah kita pulang dari umrah atau haji kita sholat subuh sampai di sini jam 2 di Masjid Al-Makmur kita udah ada di 2 belum bukan? Iya, beda. Nilai pahalanya beda. Ya. 100.000 kita sholat di Masjid Nabawi, 1.000 kita sholat di 100.000 kita sholat berada di Masjid Mekah, Masjidil Haram, 1.000 kita berada sholat di Masjid Nabawi. Ya, itu keutamaan. 10.000. Ini kita sholat di Masjid Al-Makmur, di mana hitungannya? Ya.
Hitungan orang yang sholat beribadah, saya yakin segini ibadahnya. Ala kulli muslim wal muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban. Mengapa Nabi menyatakan sendiri ana madinatul ilmu wa ali babul ilmu? Saya ini adalah kotanya ilmu. Untuk memasuki satu ilmu adalah babul ilmu. Sayyidina Ali radhiyallahu wajah. Berarti kalau orang yang menuntut ilmu adalah mencari kelembutan hati umat Nabi Muhammad. Cari ilmu. Maka kita semua nanti akan ditanya. Kita ini sedang mempersiapkan semua, saya, semua bapak-bapak, semua yang ada di sini, ibu-ibu yang sudah di sini. Kita ini mempersiapkan, mencari untuk mempersiapkan. Kalau untuk makan tidak makan. Orang yang konsumsi makan ini cukup, enggak banyak pak ini. Orang kaya dia satpamnya 10, makanan sendiri. Dia satpamnya 10 nih, mobilnya banyak, duitnya banyak, makan sama kita pakai tangan dia. Ya. Sama. Ketika dia mengaku kaya, oh saya orang kaya, Allah kaya, Al-Ghani. Jadi kalau orang yang beriman, Al-Ghani, Allah lebih kaya. Makanya kalau ada orang yang kaya, dia beriman kepada Allah, kita tahu Abdul Rahman bin Auf, di mana itu orang terkaya. Seluruh hartanya ini dikeluarkan. Masalah dikeluarkan untuk dana. Sampai sekarang wakaf Utsman bin Affan di Madinah itu ada. Sampai sekarang rekeningnya Utsman bin Affan itu untuk kemaslahatan umat Rasulullah seluruh dunia itu di Madinah. Sampai sekarang masih ada nomor rekeningnya Utsman bin Affan. Dan banyak sekali wakaf-wakaf Utsman bin Affan di Madinah yang berupa hotel, bangunan-bangunan. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad. Kalau kita bicara negara yang diminta sama siapa? Sama Nabi Ibrahim. Ya Allah berikan negeri saya yang berkah yang aman. Dikasih sama Allah. Indonesia ini negara yang luar biasa. Kalau kita kesana kita bandingkan dengan Indonesia jauh banget. Bayangkan kalau negara isinya batu, negara isinya batu semua, panasnya luar biasa. Binatangnya yang hidup nggak banyak, cuma 2, kambing sama unta. Ayam nggak ada, semua jarang. Saya lihat semua orang jarang miara ayam, nggak ada ayam tuh, ya nggak ada, apalagi nggak ada. Tapi Indonesia yang kaya raya. Apa yang tumbuh di Indonesia? Korma di Arab tumbuh di Indonesia. Zaitun di Arab tumbuh di Indonesia. Tumbuh gak? Tumbuh. Zaitun. Indonesia kalau ingin menghasilkan korma terbaik bisa di Indonesia. Apa yang tumbuh di Indonesia? Buah delima di Saudi. Kalau dalam cari ketok ikan buah delima itu buah delima nggak ada yang kecil, besar semua. Di Indonesia ada buah delima, ada. Ini buah delima dicari kalau orang mau 7 bulan. Itu dicari buah delima ada. Tapi itu negeri yang batu dikasih berkah. Mengapa itu berkah negara itu? Doa yang dari Ibrahim. Sumber mata airnya dari Ka'bah. Baru Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sumber keberkahan adalah Madinah. Maka Madinah adalah Madinatul Ilm. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita berbicara kembali lagi
Ada satu hadis yang menyatakan la tazalu qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba'ah. Kata baginda Rasulullah SAW, tidaklah akan bergerak kaki seorang manusia nanti di alam akhirat akan ditanya oleh Rasul Allah al-arba'ah tentang 4 perkara dalam hidup. Yus'alu an arba'ah wahid satu an umrihi fima amlahu. Ditanya tentang umur kita kau habiskan untuk apa? Ditanya hadirin, kita semua akan ditanya, dipertanyakan. Waktu Allah menciptakan kita ada dialog. Alastu bi rabbikum bala syahidna. Kata Allah, bukankah aku ini yang menciptakanmu? Kalau kita jawab bala, benar, syahidna, aku jadi saksi. Diciptakan. Kita diciptakan bukan dasar penuh rohaniah, belum kita diciptakan. Allah ciptakan kita rohaniah. Setelah Allah ciptakan rohaniahnya yang sudah ada, jasmaniahnya belum dikasih lihat, maka rohaniah itu dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang mulia. Baru setelah Tuhan Allah rohaniah diciptakan, jasmaniah diciptakan. Bagaimana jasmaniah diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala? Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dua insan yang berbeda, ada laki-laki dan perempuan. Dari hasil yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam nutfah alaqullah. Allah masukkan 2 sperma dalam satu tempat yang berwarna asalnya putih, dirubah sama Allah menjadi merah, dirubah sama Allah menjadi segumpal daging. Proses dari putih itu ke merah, dari putih dari sampai darah di 40 hari diproses. Gampang saat matematikannya kalau kita menghitung. Sekarang kita sholat subuh, ya 12 jam siang, 12 jam malam. Di dalam 12 jam malam kita ambil siang dulu subuh. Sebelum subuh ada satu pintu doa yang dibuka, kita abwaab rahmah, pintu surganya as-sama dibuka. Kapan waktunya? Antara sepertiga malam. Aku dihitung dari jam 2, jam 3 sudah dibuka. Orang ramai-ramai berbondong-bondong ingin dengan Allah kita. Allah. Selesai dia sholat tahajud, tidak mungkin dia tidur dulu, terkadang dia ambil Quran. Selesai itu dia tutup Quran, dia berangkat masjid. Dari sepertiga malam dia sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala melalui 2 malaikat, dicatat sama Allah. Dari subuh, ketika dia masuk subuh berkumandang, maka kata Rasulullah, siapa yang sholat subuh berjamaah maka dijamin keselamatannya sampai ketemu lagi dengan maghrib. Kita yakin. Dan siapa yang sholat isya-nya berjamaah maka diberikan keselamatan lagi sampai menuju pagi. Selama 12 jam malam kita subuh melaksanakan, selesai kita sholat subuh melaksanakan jamaah. Untuk menunggu kita zuhur berapa jam, antara subuh dan zuhur berapa jam kita menunggu? Ya, ada 5 jam. Ya, ada lebih. Ada. Dari kita menunggu subuh sampai kita menunggu waktunya zuhur, kita tidak pernah bermasalah dengan orang. Kewajiban kita dengan Allah selesai melalui sholat. Dan kewajiban kita di menunggu zuhur itu dalam hitungan jam, tidak pernah kita melakukan kesalahan.
melanggar aturan Allah, tidak riba, tidak fitnah, tidak janji, tidak mati, tidak mempersulit orang. Selamatlah sampai duduk jam 12 subuh. Waktu jam 12 subuh selesai kewajiban kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menunggu zuhur ke asar berapa jam kita? 3 jam lebih kita tunggu. Di 3 jam itu kita tidak pernah bermasalah, catatan kita bagus. Balik lagi perputaran untuk ketemu malam antara asar dan maghrib, menunggu berapa jam kita di asar dan maghrib tidak pernah bermasalah. Terus sampai begitu kita ini akan selamat. Dapat aja. Hitungan kita Pak, kita hidup ini bukan hitungan pakai menit, hitungan kita detik umur itu. Tidak detik. Tidak kita tidak. Ya. Ini barang mahal Pak. Ini kalau dibuat 2 miliar dan ya. Ada orang ini terjadi. Orang ini kaya, usaha, istrinya jantung. Itu beli satu alat saja, alat pun ada di Indonesia. Dia mesti keluar atau berjalan atau Amerika. Satu beli alat ini adalah 2 miliar. Jadi kalau lagi hidup dia sama istrinya, dia lagi hidup biasanya, itu dia dengar suara dari istrinya tak 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 tak, itu banget tak tak tak. Kalau itu berhenti habis. Dibuat itu sama manusia dengan teknologi kecanggihan dibuat. Silakan kalau kita kasih melihat itu alam harganya sekian miliar. Apakah kita yang ada cantik kita lupa dengan Allah? Ini kalau sudah melemah, makanya kamu usia-usia dan ini melemah jalannya. Allah, 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 Allah. Nanti kalau kalimat ini selesai, Allah. Dan habis kalimat Allah, menjadi Allah usul khotimah jantung ini maupun tidak pernah kita fahami. Maka perbanyaklah khairna sementara Allah sebaik-baik manusia adalah dia Rasulullah. Ketika dia diberikan umurnya hasanah yang banyak kehidupan dan berubah. Yang kedua, wa anjiti bima'ana tentang jasad kita semua. Ini ruh jasad kita habis. Yang kita banggakan seorang ibu yang membanggakan jasadnya dengan kecantikan yang dia polis keindahan tubuhnya, tapi dia tidak punya suaminya untuk orang perlihatkan. Susah sekali. Ini jasad ini akan habis, akan hilang, akan tidak mau orang kalau jasad ini sudah terpisah dari itu. Seganteng apapun dia, secantik apapun dia, kalau jasadnya atau ruh sudah terpisah, maka dia mulai jenazah. Tapi seorang yang mulia dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika ruh dan jasadnya selalu dekat dengan Allah, ketika dia orang banggakan, maka dari cahaya wajahnya kayak cermin. Maka Rasulullah ketika meninggal, siapa orang yang meninggal, maka terlihatlah bekas di sini telaga kayak air atau air ringan, maka min ahli jannah, dia jangan masuk surga. Rasulullah sudah tahu orang yang ahli surga ketika dia sakaratul maut selesai sanggunya, maka dia di sini ada bekas tidak. Dan apabila disenter oleh lampu ini, maka kita ini seperti berlian mengeluarkan cahaya yang jatuh. Itu kata Nabi Rasulullah, orang itu dijamin masuk surga. Ya, nanti kita untuk apa? Nanti kita akan ditolongkan oleh Allah dan orang-orang yang beriman diberi wudhu dengan cahaya. Tapi dia muswaddah, orang yang tidak pernah kena wudhu, muswaddah diperlihatkan dengan wajah dengan hitam
waktu dia meninggal sudah diperlihatkan oleh Allah wajahnya yang hitam gelap karena tidak pernah terbasuh air wudhu. Tapi ketika air wudhu terbasuh, maka ketika dia meninggal diperlihatkan sama Allah. Itulah hasil wudhu. Yang terakhir adalah wa atihi imani tentang ilmu. Ya, kau amalkan untuk apa? Kita semua punya ilmu. Ilmu apa saja yang penting dimandikan. Mengapa sampai Allah kata ya fa'illahu alladziina amanu minkum wa alladziina utul ilma daraja. Iman ilmu. Orang kalau sudah beriman, dia tidak bakal takut dengan siapa karena ilmu. Iman adalah sesuatu yang manis. Orang yang beriman pasti diuji. Tidaklah mungkin orang yang beriman tidak diuji. Pasti diuji sama Allah. Tidak ada orang yang beriman itu diuji dan diuji sama Allah. Tapi ketika ujiannya semakin kuat, dia semakin dekat sama Allah. Baru ketika sadar semakin fihi wajada halawatul iman. Orang akan menemukan tidak manisnya kepada Allah kalau tidak beriman. Ayakulullah yuhibbuhu. Kalau Allah dan Rasulnya dia lebih cinta. Makanya kita sama Allah dan Rasul itulah kita cintai. Yang terakhir dari saya adalah wa atihi bima wa akhirah wa anbali min aqdasu wa bima tentang harta. Bagaimana kau mendapatkan harta? Bagaimana cara kau mendapatkan harta? Apakah dari hasil yang halal atau dari hasil yang haram? Tak ada masalah. Kalau dari hasil yang halal itu akan memberikan keluarga yang nikmat, halal, thayyiban, mubarak. Orang kalau sudah dapat rezeki dari yang halal, ini rezeki Pak. Saya ada di sini, wasilahnya. Saya rezeki, saya dapat teh manis. Ya, ini rezeki namanya dari Allah. Wasilahnya dari sahabat-sahabat dapat rezeki. Semua. Rezeki itu bukan berupa uang aja. Rezeki kumpul seperti ini rezeki dari Allah. Tidak bisa semua orang bisa kumpul seperti ini. Tidak bisa. Ini rezeki dari Allah. Rezeki bukan berupa uang aja. Rezeki itu berupa yang baik-baik. Makanya orang itu jajan benar tak? Ya. Makanya saudara penting banget. Kasih orang. Ini kejadian dulu. Ya. Ba'da asyar ada seorang ibu dan anak mampir ke rumah seseorang. Kebetulan sih. Jadi dia mampir, dia mau minta uang karena kehabisan untuk pulang ke tempatnya. Nggak jauh rumah di daerah Sukabumi. Dia bilang, "Assalamualaikum Pak Haji, ada apa?" "Saya nggak punya uang untuk ke Sukabumi." Ini duit 12 mata, karena dia punya duit 100.000, 12 mata 50.000 buat ibu ini, 50.000 dia berikan. Ini kalau ukuran bukan berkurang, ini kita nggak kasih 100.000 12 mata. Waktu dikasih, ibu itu mohon kepada Allah, mudah-mudahan Pak Haji ditambahkan dari rezekinya, disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, ya, insya Allah uang ini dari bermanfaat buat dia. Ini Pak Haji mengaminkan doa seorang ibu dengan anaknya. Pada Isya, selesai sholat Isya, kamu datang ke Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tamu datang ke rumah dia mempunyai hajat. Dia tidak pernah ngomong. Cuma ini tamu datang ke rumah dia punya hajat. Kalau saya sesuatu berhasil, saya akan datang ke rumah Pak Haji. Saya akan menikah. Dia tidak pernah ngomong. Begitu datang dia cerita. Ustaz, ya alhamdulillah saya dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memang punya niat, tapi saya tidak pernah ucapkan kepada Ustaz. Maka inilah saya berikan ke Ustaz. Barangkali yang namanya kertas atau apa pasti begini. Begitu
nggak selesai itu lagi. Bagaimana sih? Begitu dia buka, asal dia ngasih duit 550.000, begitu dia buka bisa dia dikasih 2 juta. Ini kejadian benar. Dia dikasih uang 50 juta, lalu dia ngomong, seandainya tadi saya kasih 100.000, maka saya dapat 10 juta. Itu matematikanya orang yang untungin dirinya. Tapi matematika Allah, dia lagi kesulitan, ente punya duit 117 semangka, maka aku ganti. Siapa orang yang berniaga dengan Allah tidak pernah rugi, tidak pernah rugi. Kita semua sedang berdagang sama Allah. Dagangan kita apa? Ibadah kepada Allah. Dagangan kita apa? Berbuat baik sama manusia. Itulah dagangan kita dengan Allah. Nanti kita akan untung dagangan kita. Kapan? Kalau kita sudah wafat bisa mengucapkan asma Allah, maka itu beruntunglah dagangan kita. Hadirin jamaah Masjid Jami'an Mahmud, alhamdulillah tiada yang saya hormati. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan terima kasih seperti dari Bapak AM yang setelah saya hadir, walaupun kondisi saya capek, kondisi saya lelah, tapi alhamdulillah hadir. Dan mudah-mudahan kita semua bersatukan di dalam pintu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na wa fi tariqatihi wa mu'afati Allahumma ahdina biman hadayt wa afina biman afayt wa wajjina biman tawallayt wa barik lana fima a'tayt wa qina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna jami'an maqbula Allahumma ij'alna ma'suma. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.